Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudaraku yang ada di rumah? Pasti luar biasa diberkati Tuhan, amin. Mari sama-sama kita beribadah, kita akan memperingati hari kenaikan di mana Tuhan Yesus terangkat ke surga. Kita percaya ketika Dia terangkat ke surga, kemenangannya disediakan bagi kita. Mari sama-sama sebelum kita beribadah, satukan hati, kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan, kami datang menyembah Engkau, kami memuji Engkau sebab Engkau Allah yang kudus, Allah yang telah mati, bangkit dan naik ke surga untuk menyediakan rumah bagi setiap kami. Kami beribadah dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan sebab kami yakin dan percaya ketika kami sungguh-sungguh beribadah, Tuhan berkenan buat setiap kami. Inilah pujian penyembahan kami, hanya nama-Mu saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita yang siap beribadah kepada Tuhan, kita berkata, amin. Mari datang dengan segenap hatimu. Kau Allah yang suci dan kudus buat kami, Tuhan. Allah yang suci, Maha mulia, Kau disanjung sembah selamanya. Surga bumi pun nyanyikan, Bapa yang kekal, Maha kuasa, Kau disanjung sembah selamanya. Surga bumi pun serukan, haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan, haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Allah yang suci, Maha mulia, Kau disanjung sembah selamanya. Surga bumi pun nyanyikan, Bapa yang kekal, Maha kuasa, Kau disanjung sembah selamanya. Surga bumi pun serukan, haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah, oh kudus, kuduslah Tuhan, haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Oh kudus, kuduslah, oh kudus, kuduslah Tuhan, haleluya, haleluya. Terpujilah nama. Mari angkat tangan kita, katakan haleluya, haleluya.
katakan haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Biar namamu yang dipuji Tuhan. Engkau layak terima penyembahan kami, Engkau yang layak terima sembah kami. Kudus, kuduslah Tuhan, layak-layaklah Engkau terima pujian kami. Haleluya, haleluya. Biarlah namanya syananamo. Oh, haleluya. Kudus, kuduslah Tuhan. Mari sembah Tuhan, tinggikan Dia, Dia yang layak. Oh, iya na syanamo. Yesus, Kau yang layak. Yesus, Kau yang dipuji. Yesus, iya namo. Sebab Kau yang layak terima pujian. Haleluya, haleluya, haleluya. Kiarala barala namaya shandarala namo. Kurala barala 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 namashana namaya se. Kau Raja kami, Kau Tuhan yang layak. Irala tabaya rala tabaya rala tabarala tabarala la bala 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 shana la bala 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 bala. Oh riarala mata karana namanya shana la. Dia sudah mati dan bangkit pada hari yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku. Dia sudah menebus engkau dan saya. Dan sekarang Dia sudah ada di kerajaan surga. Dia bertahta. Dia naik ke surga untuk menyediakan rumah bagi engkau dan saya. Berapa banyak engkau percaya Tuhan mengasihi engkau. Pada pagi hari ini mari sama-sama engkau bangkit berdiri. Angkat kedua tanganmu, tetap sembah. Tinggikan Tuhan. Kurapayata karalana maralana maralana maralana. Kehidupan kekal itu yang Dia janjikan buat engkau dan saya. Iralada baralada 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 baralada. Haleluya. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Sebab Kau yang layak, sebab Kau yang disembah, tiada yang lain. Inaralana baralada baralada basyana ralana baralada 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 baralada. Oh, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Kiaralana baralada 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 basyana ralana baralada. Oh, Kau Raja yang layak terima sembah kami. Engkau yang layak. Kinaralana baralada 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 baralada. Syadarala bala 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 bala. Shede bahana karala bayarala bayarala baralada. Oh, terima kasih. Oh, kinaralana baralada barala barala masyadarala bala bala bala. Terima kasih. Kuramata kaya rala. Haleluya, haleluya. Angkat tanganmu dan katakan,
Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah, terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Oh, kami bersyukur kami punya Tuhan yang ajaib dan hebat buat kami. Engkau sudah naik sebagai Raja. Engkau layak disembah dan ditinggikan. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang siap memuji nama Tuhan, kita berkata amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai yang kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Setiap pujian dan hormat buat Engkau saja Tuhan. Inilah pujian kami. Oh haleluya. Sama-sama katakan, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Satu kali lagi katakan, segala puji syukur hanya bagimu. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Sorakan haleluya, haleluya. Semua lambaikan tanganmu tinggi-tinggi kau. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Oh haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Satu kali lagi katakan, segala puji syukur hanya bagimu. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Semua sorakan haleluya. Dia Tuhan yang menang buat kita. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Oh haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Satu kali lagi Bapak Ibu Saudaraku, semua katakan soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Oh haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 oh haleluya, haleluya.
Berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Kau layak ditinggikan Tuhan pagi hari ini. Kau Raja kami, Kau Tuhan kami. Kau pemilik kehidupan kami. Kami rindukan hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Sama-sama angkat tanganmu, katakan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat-Mu. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Sama-sama angkat tangan kita, katakan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Sekali lagi katakan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat-Mu. Tinggal di hadirat-Mu. Sekali lagi katakan, tinggal di hadirat-Mu. Mari sembah Dia, Allah Roh Kudus. Engkau yang menguatkan kami, Engkau yang memampukan kami, berkati kami Tuhan. Allah Roh Kudus, kami menyembah
kuasa Tuhan. Haleluya. Mari sembah Yesus Tuhan, tinggikan namanya. Haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur sebab Tuhan Yesus sungguh baik, teramat sangat baik dalam hidup kami. Kalau siang hari ini Tuhan, kami merayakan kembali Tuhan kenaikan Tuhan Yesus kembali ke surga. Biarlah ini menjadi catatan, biarlah ini menjadi peringatan buat kami. Untuk kami tidak tinggal diam, tapi kami tahu Tuhan apa yang kami harus lakukan ketika Tuhan menurunkan Roh Kudus dalam kehidupan setiap kami. Di dalam nama Yesus Tuhan berfirmanlah. Berfirmanlah Tuhan, biar firman-Mu itu menjadi berkat kekuatan buat setiap kami. Di dalam nama Yesus semua berkata amin. Shalom Bapak Ibu semuanya yang ada di rumah masing-masing. Selamat pagi semuanya. Saya percaya Tuhan pelihara kita sampai hari ini ya. Tuhan baik kalau sampai hari ini kita ada semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Hari ini kita kembali merayakan kenaikan Tuhan Yesus kembali ke surga. Sebagai orang Kristen pasti sudah merayakan kenaikan Tuhan Yesus berkali-kali ya. Sejak Anda dibaptis, sejak Anda menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Baru tahun ini kita merayakan yang namanya Jumat Agung, Paskah, dan kenaikan Tuhan Yesus. Bukan dengan sebuah selebrasi atau sebuah kemegahan di gereja kita masing-masing. Untuk tahun ini kita merayakan di rumah masing-masing. Tapi kita biar tetap mendapatkan makna ya. Meskipun Jumat Agung, Paskah, dan hari ini kenaikan, kita punya makna yang kita dapatkan dari setiap perayaan ini. Bukan cuma sebagai sebuah rutinitas seperti tahun-tahun yang lalu, di mana 2 atau 3 bulan sebelumnya gereja begitu sibuk untuk menyiapkan Paskah. Hari ini kita di rumah ya. Mungkin nanti Pentakosta ya. Kita juga akan merayakan kembali di rumah tanggal 31 ya. 10 hari lagi kita merayakan juga masih di rumah ya. Berbicara tentang 3 hari suci ya. Jumat Agung, Paskah, dan ini kenaikan. Mungkin ketika Jumat Agung, ketika Paskah, kita merayakan sebuah kemenangan ya. Nah, bagaimana dengan kenaikan? Saya mempunyai arti sendiri, saya pribadi mempunyai pengertian sendiri. Ketika kita merayakan Jumat Agung, ketika kita merayakan Paskah, itu bekal ya, bekal buat saya sebagai orang Kristen. Tapi ketika saya merayakan kenaikan Tuhan Yesus hari ini, thank you. Kenaikan Tuhan Yesus akan cuman menjadi sebuah selebrasi, ya, sebuah perayaan. Kalau kita tidak bisa menangkap pesan dari kenaikan itu sendiri, ya, kita mau baca firman Tuhan supaya perayaan kenaikan Tuhan Yesus tahun ini bukan cuman menjadi sebuah rutinitas buat kita, tapi saya rindu kita semua mempunyai pesan, ya. Pesan yang sama yang kita pelajari sama-sama pada kebenaran firman Tuhan di Kisah Para Rasul. Ayatnya yang pertama, pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. Kisah Para Rasul, ayat yang pertama, pasal yang pertama, ayat 6 sampai ke-8. Bapak Ibu saya buka kebenaran firman Tuhan dan kita mau baca sama-sama. Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, ayat 6 dan sampai ke-8. Ayat 6 berkata seperti ini. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ayat yang ke-7, jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ayat yang ke-8 berkata seperti ini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea
dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, ayat ini mungkin dipersingkat kalau kita baca di Matius 28 ayat yang ke-19. Ya, kita semua tahu ayat yang sangat terkenal, mungkin dibuka boleh Matius 28 ayat yang ke-19. Ini pesan buat kita semua. Jadi kenaikan Tuhan Yesus itu bukan terus naik ya udah bye-bye. Kita tidak perlu jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh kalau ternyata kenaikan itu tidak punya arti ya. Setelah Yesus naik itu ada artinya. Di ayat yang ke-19 Matius pasalnya yang ke-28 berkata seperti itu. Seperti ini, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Saya bacakan ulang di Kisah Para Rasul pasal yang 1 ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Pujian yang sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan tadi, itu pujiannya sungguh luar biasa ya. Kalau boleh ditampilkan syairnya di refnya. Karena di bait awalnya saya rasa persis seperti Kisah Para Rasul 1 ayat 6 dan ke-8. Terus Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Terus rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Kalau kita cuma sampai di sini saja, berarti kenaikan Tuhan Yesus akan jadi sebuah hal yang sia-sia. Kita menerima Roh Kudus itu bukan cuma disuruh tinggal diam. Kehidupan orang Kristen harus mempunyai pujian penyembahan, relationship yang baik dengan Tuhan, tinggal di hadirat Tuhan. Tapi kita tidak diciptakan cuman untuk tinggal di hadiratnya tok, pujian penyembahan tiap hari. Ya. Di sini dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu menjadi saksiku. Ya, ketika kita menerima Roh Kudus turun, kita menerima namanya kuasa, bukan untuk tinggal, ya, tapi untuk menjadi saksi. Loh, kok gak boleh tinggal? Loh, boleh. Orang Kristen kalau gak punya kehidupan pujian penyembahan dalam kehidupannya, dia bukan orang Kristen. Dia cuma dosen teologi, ya, dosen yang mengajarkan tentang kekristenan. Tapi orang Kristen harus memahami ini, tinggal dalam hadirat Tuhan dan menjadi saksi. Ya, jadi bukan cuma berhenti sampai menerima Roh Kudus, ya, dan akhirnya mendapatkan kuasa, tinggal dalam hadiratnya plus menjadi saksi. Ya, yang menarik di ayat yang ke-6 berkata seperti ini para rasul. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Mereka yang bertanya di ayat yang ke-6 adalah mereka yang mengikuti Yesus selama 2,5 tahun dalam pelayanan Yesus. Plus 40 hari setelah setelah kebangkitan Tuhan Yesus dari kematiannya. Mereka yang melihat bagaimana Yesus membuat mujizat. Mereka yang melihat, menyaksikan sendiri, ikut makan, ikut minum, ikut tidur bareng sama Tuhan Yesus. Ya, tapi di akhir pelayanan Tuhan Yesus di bumi, mereka masih bertanya, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Mereka masih berpikir hal-hal yang bersifat dalam tanda kutip duniawi. Ya. Terus apakah kita nggak boleh memikirkan hal duniawi? Boleh. Ya, jangan sampai kita jadi orang Kristen ngawang terus. Ya, enggak. Kita masih hidup di dunia.
saya masih perlu makan, ya kan? Kalau jam 12 siang, jam 2 enggak makan masih lapar. Dan kalau lapar ternyata enggak bisa makannya, saya masuk ke warung minta makan. Setelah makan saya tinggal pulang. Saya dipukulin yang punya warung. Saya harus bayar. Ya. Dan untuk bayar kita harus punya uang. Untuk punya uang kita harus kerja. Terus enggak boleh ngemikirin hal duniawi. Hal duniawi menjadi bagian dari orang Kristen tapi bukan menjadi prioritas yang utama. Kalau saat itu para rasul, para murid Tuhan Yesus masih bertanya, mau gak Tuhan kau memulihkan kerajaan Israel pada masa ini? Setelah itu Tuhan Yesus jawabnya apa di ayat yang ke-7? Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu, itu urusannya Bapa. Singkatnya seperti itu. Hal duniawi itu kerjakan, tapi urusan hasilnya Bapa. Bukan terus Tuhan aku gak mau kerja ya, pokoknya aku melayani Tuhan, pokoknya aku hidup seturut kehendak Tuhan. Urusan duniawi Tuhan sediakan, terus gak kerja. Tuhan gak mau seperti itu. Iya, ketika para rasul, orang-orang yang mengikut Yesus selama 2,5 tahun dalam kehidupan pelayanannya masih memikirkan hal-hal yang duniawi, Tuhan Yesus berusaha membalikkan fokus mereka. Oleh sebab itu Tuhan Yesus berkata di ayat yang ke-8, tetapi kamu habis ini kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun. Dan kelanjutannya Roh Kudus memang turun ketika Yesus kembali naik ke surga. Dan sebagai orang Kristen sama-sama hari ini kita sama-sama sudah menerima Roh Kudus harusnya dalam kehidupan kita. Amin. Ya, amin Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu sudah menerima Roh Kudus dalam kehidupan Bapak Ibu, ada kuasa loh. Kuasa ini kalau di bahasa aslinya endunamito ya. Ini kata-kata Yunani, bahasa Yunani yang sama yang kita akan temui di Filipi 4 ayat 13 yang beberapa minggu yang lalu saya bagikan. Ya. Kuasa, kalau bahasa Inggrisnya power. Kuasa, power ini, kekuatan ini bukan berbicara waktu kita terima Roh Kudus kita terima power. Ya. Kapan terima Roh Kudusnya pertama kali? Oh, saya tahun 2001 bulan 1 tanggal 13 umpamanya. Berarti tanggal 14 powernya udah habis. Enggak loh. Power ini kalau diartikan, saya pernah sharekan, kekuatan yang Tuhan berikan saat ini, besok dan sampai selama-lamanya. Power ini bekerja terus, Tuhan bekerja terus memberikan power. Ketika Roh Kudus turun ke atas kita, kita menerima kuasa yang terus bekerja dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan Tuhan Yesus tidak akan memberikan atau menitipkan sesuatu dalam kehidupan kita tanpa memiliki fungsi. Ya, cuman orang nganggur. Kalau saya mau pergi, saya panggil orang kepercayaan saya. Tak titipi apa? Ini loh, sedotane aku tolong jagan. Saya tidak perlu manggil orang kepercayaan saya. Ya, tidak perlu ngapain sedotan. Tak buang, besok saya bisa ambil lagi, bisa beli lagi. Sama, Tuhan itu bukan menitipkan sedotan dalam kehidupan kita. Tuhan menitipkan kuasa. Dan kuasa ini bukan dititipkan tanpa fungsi, tanpa ada maksud. Kalau di ayat 8 dikatakan, kamu akan menerima Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksi. Ini yang kita mau bahas Bapak Ibu. Kekristenan kita kalau berhenti sampai pada kenaikan Tuhan Yesus dan kita mengartikannya hanya sebuah selebrasi, kita akan menjadi orang Kristen yang tidak punya tujuan dan arah. Tuhan itu
menjadikan kita orang-orang Kristen untuk menggantikan Tuhan Yesus sendiri yang sudah naik kembali ke surga. Bukan menggantikan sebagai Tuhan, tapi pekerjaan Tuhan dilanjutkan oleh setiap kita yang sudah menerima kuasa karena Roh Kudus sudah turun dalam kehidupan kita untuk menjadi saksi. Untuk menjadi saksi. Ini loh, ini bukan ditujukan untuk gembala sidang. Untuk saya yang berdiri berbicara di mimbar. Bukan ditujukan cuman buat para full timer gereja, hamba-hamba Tuhan, evangelis, para misionaris yang ada di pedalaman. Bukan. Ya, setiap orang yang menerima kuasa dari Roh Kudus itu seharusnya menjadi saksi Kristus. Jadi semua jemaat Tuhan, para pelayan Tuhan, mereka yang mengaku Kristen, mereka yang mengaku Yesus sebagai juru selamat dalam kehidupannya, mau tidak mau harus menjadi saksi Kristus. Nah, fokus kehidupan kita harusnya bukan seperti yang para murid tertulis di ayat 6 tadi. Memulihkan kerajaan Israel. Fokus kehidupan kita hari ini bukan memulihkan ekonomi. Meskipun ekonomi itu menjadi bagian kehidupan kita. Memulihkan masalah rumah tanggamu. Meskipun masalah rumah tanggamu faktanya masih ada. Memulihkan kesehatan. Meskipun faktanya hari ini Anda masih sakit. Kita masih dibayang-bayangi ketakutan sama virus corona. Tapi Tuhan kembali pada perayaan kenaikan Tuhan Yesus kali ini, Tuhan mau mengubah fokus kita. Apakah terus kita mengabaikan hal-hal yang tadi? Enggak. Tapi fokus utama kita kembali ke kerajaan surga. Bukan kerajaan yang di dunia ini yang seperti ditulis di ayat yang ke-6. Cuman mengubah fokus, ya. Mengubah fokus. Mengubah pandangan. Berarti yang di sini bukan berarti hilang loh. Saya noleh dari kiri ke kanan saya, yang kiri enggak langsung hilang loh, tetap ada. Cuman fokusnya ke sana. Setelah sana beres, ini nanti fokusnya yang ini. Tuhan kepingin kita fokus pada urusan kerajaan Allah. Menjadikan kita saksi-saksinya di dunia ini. Amin Bapak Ibu ya. Fokus kita hari ini bukan tentang kerajaan yang di dunia. Meskipun ini tetap ada. Kembali fokus kehidupan kita, kembali kita diingatkan. Tuhan sudah berikan Roh Kudus buat Bapak Ibu hari ini. Dan ketika kita menerima Roh Kudus, kita menerima kuasa. Dan ketika kita menerima kuasa, ada tanggung jawab kita sebagai orang Kristen untuk menjadi saksinya Yesus dalam kehidupan kita. Nah, Tuhan inginkan kita selalu fokus dengan perkara-perkara surgawi, kerajaan Allah. Perkara-perkara tentang bagaimana menjadi perwakilan kerajaan Allah di dunia ini. Ya, menjadi saksinya itu jadi ketika saya menjadi saksi sebuah perkara. Sebuah perkara, ya. Sebuah perkara itu dinyatakan yang ini benar, yang ini salah ketika saksinya itu dinyatakan sah. Oh, saksi menyatakan bahwa si A itu benar-benar sudah melakukan penipuan. Loh, bagaimana taunya? Ya harus ada saksinya. Ya. Nah, kita ini bukan cuma saksi yang seperti itu. Kita ini saksinya Tuhan. Berarti kehidupan kita sebagai orang Kristen itu harus menceritakan, menyaksikan bagaimana Tuhan itu yang sudah 2,5 tahun memberikan contohnya. Kita saksikan 2,5 tahun apa yang Tuhan Yesus lakukan, kita saksikan sekarang dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, itu tugasnya orang Kristen. Terus apa? Kalau kita belajar benar-benar di Kisah Para Rasul kelanjutannya, ya. Para rasul setelah menerima Roh Kudus, mereka berkumpul. Berkumpul bersama-sama dengan para jemaat.
Ada yang menjual apa yang mereka miliki untuk dibagi-bagikan. Mereka nikmati bersama berkatnya. Hari ini mungkin kita nggak bisa seperti itu, ya. Kumpul-kumpul untuk sementara dilarang. Tapi saya mau memberikan sharing bagaimana menjadi saksi yang lebih aplikatif untuk bisa kita terapkan di kehidupan kita saat ini. Ya. Saya ingat saya pernah membagikan kisahnya Mahatma Gandhi. Ya, saya pernah men-sharekan kisahnya Mahatma Gandhi. Kalau Bapak Ibu tertarik, ya, sudah selesai baca Alkitab, ya, bacaan kehidupannya Mahatma Gandhi. Bukan terus Anda jadi berkat, enggak. Kehidupan Mahatma Gandhi belum tentu jadi berkat buat kita. Kehidupan Mahatma Gandhi itu jadi jadi korek, nek waktu kita ngantuk di di sini. Ya, zamannya SMA kalau kita di sekolah itu kaget. Itu kehidupannya Mahatma Gandhi buat orang Kristen. Mungkin kita nggak dapat berkat, tapi itu jadi sebuah pelecut, ya, cambuk buat kita supaya kita sadar. Mahatma Gandhi itu orang yang ketika memberikan pidato, ya, pidatonya bukan sedang khotbah. Sering banget mencuplik ayat-ayat dari kitab Injil. Khotbah di bukit itu dia ambil. Dia jadikan bahan ceramahnya di dunia sekuler. Dan ketika seorang wartawan namanya Stanley Jones bertemu dengan Gandhi, dia bertanya, ya, seorang wartawan Stanley Jones, dia bertanya kepada Mahatma Gandhi, bertanya seperti ini, Anda sering mengutip kata-kata Yesus, mengapa Anda kelihatan keras menolak untuk menjadi seorang Kristen? Ini loh, ya. Kamu itu sering mengutip kata-katanya Tuhan Yesus, tapi kenapa enggak sekalian jadi orang Kristen? Ini yang ditanyakan wartawan itu. Jawaban Mahatma Gandhi seperti ini. Saya tidak menolak Yesus. Saya tidak menentang semua yang dikatakan dan diteladankan Yesus pada masa pelayanannya. Saya suka Yesus Anda. Ini wartawan Kristen. Saya suka Yesus Anda. Tapi saya tidak setuju dengan cara hidup orang Kristen. Orang Kristen pada masa itu telah gagal menjadi saksi Kristus di hadapan seorang Mahatma Gandhi. Dia tidak menolak segala sesuatu yang dikatakan Yesus. Dia ngomong semua tokoh religius, ya, Mahatma Gandhi berkata, semua tokoh religius yang menjadi panutan semua agama, Yesus satu-satunya yang paling reasonable untuk dijadikan panutan. Bayangkan. Tapi orang Kristen menghalangi Mahatma Gandhi untuk menjadi pengikut Kristus. Ya, ini urusannya Mahatma Gandhi. Dia menerima keselamatan ronda. Tapi ini menjadi pelecut buat kita. Bagaimana saya ataupun Bapak Ibu seringkali kita tidak sadar kita gagal jadi saksinya Kristus. Di kesempatan yang lain, Gandhi berkata seperti ini, ya. Jika orang Kristen benar-benar berhasil meneladani kehidupan Kristus, ini Gandhi loh yang ngomong, ya. Seperti yang tertulis di Alkitabnya orang Kristen, saya yakin, dia ngomong, hari ini seluruh tanah India akan menjadi penganut agama Kristen. Siapa yang menggagalkan? Orang Kristen. Di kesempatan yang lain, Gandhi berkata seperti ini. Kenapa saya ceritakan? Karena saya pun sering gagal untuk menjadi saksi yang benar. Gandhi berkata kepada seorang misionaris yang lain, cara paling efektif untuk menginjil, ini Gandhi ngajari misionaris cara efektif paling efektif untuk menginjil, ya. Agak kurang ajar. Ini tukang, umpamanya saya ini tukang kayu.
yang ngajarin saya ini orang bikin baju. Cara bikin meja yang bener itu kayak gini. Yang ngajarin siapa? Orang konveksi. Gandhi mengajari seorang misionaris. Cara paling efektif untuk penginjilan adalah menghidupi Injil. Ya, menjalaninya dari awal pelayanan Yesusmu, pertengahan sampai akhirnya. Ini seorang yang bukan pengikut Kristus, bukan orang Kristen. Bukan mengkhotbahkannya saja. Maaf saya berkhotbah ya. Tapi hidup menurut teladanmu. Teladan kita siapa Bapak Ibu? Yesus. Ya. Jika Anda melayani orang lain, jika Anda melayani orang lain, Anda menyuruh orang lain untuk meneladani Yesus. Demikian juga Anda yang melayani. Paham ya? Ketika kita ini mengkonseling orang, kita kan selalu patokannya Yesus. Cuman dia ngomong, lah hidupmu kayak apa? Kamu menyuruh orang lain berjalan, apakah kita sudah berjalan? Kita menyuruh orang lain untuk memberi, apakah kamu yang nyuruh sudah memberi? Ketika kita mengkonselingi orang lain, maafkan pasanganmu. Pasangan kita udah kita maafkan enggak? Ketika kita menyuruh orang lain untuk meneladani kehidupan Yesus, bagaimana kita? Apa ya kita yang sudah menyuruh ini sudah meneladani kehidupan Yesus? Itu yang dimaksud Mahatma Gandhi. Ya. Dan satu lagi, seorang yang luar biasa. Semua pasti tahu, D.L. Moody. Ya, ini seorang pengkhotbah yang sangat terkenal. D.L. Moody satu quotes-nya yang paling terkenal berkata seperti ini. Out of 100 men, one will read the Bible. Dari 100 orang, satu akan membaca Alkitab. The other 99 will read the Christian. Sementara yang 99 yang lain akan melihat kehidupan orang Kristen. Bapak Ibu jadi saksi, apalagi di negara yang mempunyai hukum seperti tempat kita tinggal hari ini. Gak bisa ya, kita di pinggir jalan teriak-teriak. Ya, apalagi kita ini orang Kristen. Teriak-teriak untuk mengabarkan Injil, teriak-teriak. Gak bisa. D.L. Moody ngomong, cuman satu orang dari 100 orang, cuman satu yang baca Alkitab. Yang lainnya itu membaca hidupmu. Jadi saksi yang paling efektif bukan membacakan Alkitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes di hadapan banyak orang. Membacakan Alkitab yang setebal ini di hadapan banyak orang. Apakah bisa berhasil? Bisa. 1 dari 100. Yang 99 akan melihat, menuntut kehidupan kita. Sesuai enggak dengan Bible, dengan Alkitab. Jadi saksi. Ya. Kita baca ya. Satu ayat lagi. Di 2 Korintus 3 ayat yang ketiga. Apalagi ya orang Kristen itu tidak semuanya pinter ngomong. Ya, kalau backgroundnya sales enak. Ya, tapi kalau backgroundnya accounting, ya kan, biasanya nggak bisa ngomong. Ya, jadi nginjil tidak harus dengan bicara, meskipun bicara bisa juga menghasilkan. Tapi coba dibaca sama-sama di 2 Korintus 3 ayat yang 3. Berkata seperti ini, Rasul Paulus berkata, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia.
Bible yang kita baca ini akan tertulis kembali dalam loh-loh daging kita, dalam kehidupan kita. Dan inilah yang akan keluar bukan cuma dari mulut orang yang sudah membaca ini, tapi dari segala tingkah laku kehidupan kita. Saya tertarik dengan kehidupan seorang Rasul Paulus. Pasti semua orang Kristen setuju. Kehidupan seorang Rasul Paulus adalah benar-benar sebuah pattern buat orang Kristen untuk menjadi saksi Kristus yang dimaksud di Kisah Para Rasul ayat yang pertama, pasal yang pertama ayat yang ke-8 tadi. Ya, saya terberkati dengan firman Tuhan yang sudah dibagikan di YouTube GAB Miracle Center. Ya, dari khotbah rekan di YouTube Meta, dia mengambil dari 2 Korintus 8 ayat yang ke-1 sampai ke-3 kalau enggak. Ini gimana jadi saksi, apalagi di tengah situasi yang saat ini. Ini ayat yang benar-benar sesuai dan bisa diaplikasikan, sangat bisa diaplikasikan di situasi yang seperti ini. Coba dibuka di 2 Korintus 8 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Di situ diceritakan tentang jemaat Makedonia. Ya. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Ayat yang kedua, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan. Keadaanmu hari ini, keadaan kita hari ini, keadaan saya hari ini. Ya. Apakah percobaannya sangat berat? Saya nggak tahu kalau di-compare dengan jemaat Makedonia saat itu. Percobaannya sangat berat. Karena di situ dikatakan tadi di ayat yang kedua, pelbagai penderitaan. Berbagai-bagai penderitaan. Berapa macam tidak ditulis. Tapi dari penjelasan kalimat ini berarti masalahnya penderitaannya banyak. Selanjutnya, sukacita mereka meluap. Jadi saksi Kristus itu tidak menuntut suasana harus sesuai dengan mood kita. Saya bisa sukacita kalau keadaan ini baik. Orang di luar sana yang gak percaya Tuhan juga bisa. Tapi Rasul Paulus menceritakan jemaat Makedonia, selagi dicobai bermacam-macam percobaan, sukacitanya tetap meluap. Jadi saksinya Tuhan itu tidak tergantung situasi dan kondisi. Apalagi di saat yang seperti ini. Bukan berarti terus kita bersyukur, terima kasih Tuhan coronanya enggak habis-habis. Gila itu ya kan? Enggak, tapi bagaimana menyikapi keadaan seperti ini seperti jemaat Makedonia. Sukacitanya meluap. Lanjut di ayat yang ketiga. Sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Tidak masuk akal. Ya. Saat ini adalah saat yang paling tepat untuk tidak memberi. Karena buat mereka yang bekerja menerima gaji cuman separuh. Bahkan ada yang dirumahkan. Bagaimana bisa memberi? Tapi kita diberkati oleh kebenaran firman hari Minggu yang disampaikan Bu Marsiani. Tuhan tidak melihat nilainya. Ya. Bukan berarti terus saya sebagai hamba Tuhan memaksa Bapak Ibu, ayolah transferan gereja Bordudit. Enggak. Ya, bahkan Pak Gembala mulai beberapa minggu yang lalu melalui siaran streaming ini tidak ada pengumuman doa persembahan. Ya, persembahan itu tidak perlu dioyak-oyak. Ibu Marsiani cuma menyampaikan kebenaran firman. Responmu itu tergantung dirimu sendiri. Firmannya ngomong suruh memberi. Ada yang merespon, dasar pendeta nggak tahu diri.
Udah kondisi kayak gini kok firman tentang memberi. Loh, kalau memang kebenaran firman Tuhan apa salah kalau disampaikan? Apakah menyampaikan kebenaran firman Tuhan harus sesuai situasi dan kondisi? Saya rasa juga tidak sesuai. Hari ini saya menyampaikan bagaimana Anda harus bersuka cita di saat kondisi yang tidak mungkin untuk bersuka cita ini. Demikian juga kalau memang Tuhan suruh hambanya menyampaikan tentang memberi, sampaikan. Respon Bapak Ibu seperti apa terserah. Toh Anda memberi 2 peser atau 2 karung uang, di mata Tuhan, Tuhan sendiri yang akan memberikan penilaian. Beda-beda kok. 2 peser, saya sempat cari di Google, 2 peser berapa sih? 2 peser itu 120, satu gaji, satu hari itu 1 dinar. Saat itu, 1 dinar. 1 dinar sama dengan 128 peser. Ya, gaji saat ini mungkin 1 hari berapa? 100.000 umpamanya nih ya. Gaji pekerja hari ini 100.000. Berarti 1 peser berapa? 1.000. Gitu loh gampangnya. Ketika di saat-saat seperti ini 1.000 yang Anda punya itu tidak lebih kecil daripada 100.000 yang diberikan orang yang memang duitnya turah-turah di hadapan Tuhan. Jemaat Makedonia ini tidak memberi dalam keadaan kelimpahan. Di dalam situasi kondisi yang sangat sukar, mereka memberi, bahkan limpah dengan sukacita. Saya tidak bisa membayangkan hari ini yang paling senang dalam situasi yang sulit ini, memberi dengan senang. Wah, kok nggak ada ya yang telepon Pak Gem, tak transfer. Aku baru dipecat padahal belum ada. Mungkin kita harus tunggu mujizat Pak Gem. Ya, Pak Yo dan Marco kebetulan ya 2 minggu lalu Marco dan Pak Yohanes itu mengambil ayat yang sama. Ya, Roma 12 ayat 12. Meskipun ada satu ayat yang juga dibahas oleh Bu Marsiani, bagaimana roh kita harus tetap menyala-nyala melayani Tuhan di situasi yang seperti ini. Ini bagian dari saksi loh. Ya, kalau dibuka di Roma 12 ayat 12 coba. Saya diberkati oleh rentetan khotbah di gereja kita. Ya, ini loh. Ini apa ya? Ini tuntunan buat kita untuk kita jadi diingatkan selalu untuk jadi saksi di situasi yang enggak baik. Coba dibuka di Roma 12 ayat yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Jangan dihilangkan. Ayatnya tetap ditambahkannya. Bersukacitalah dalam pengharapan. Orang ngarep-ngarep itu enggak ono sing enak. Gak usah ngarep-ngarep ya. Kalau kita janjian sama orang, janji jam 4 ya kan. Terus kita berharap dijemput jam 4. Ternyata 4:30 belum dijemput. Iku wis ngomel kita. Ya. Nah, pengharapan ini tidak di Roma ini bukan bicara pengharapan dijemput, pengharapan yang lebih rumit lagi. Tapi Rasul Paulus berkata, bersukacitalah. Ya, sabarlah dalam kesesakan. Ini keadaan yang sangat menyesakan Bapak Ibu. Sangat menyesakan. Ya. Buat semua orang. Mau orang yang kecil, mau orang yang saya sharingkan beberapa minggu yang lalu, orang yang gede pun saiki sesek Bapak Ibu. Sekarang ini sesek. Ya, saya sharingkan kemarin, pemilik AirAsia loh sesek mumet ndase. Ya. Yang punya pesawat, apalagi yang enggak punya sepeda motor. Lebih sesek. Tapi Rasul Paulus ngomong sabar. Sabar. Dan bertekun dalam doa. Kalau kita lakukan ini Bapak Ibu, kita udah jadi saksi Kristus. Ini khotbahnya Pak Yo dan Marco, ya. Banyak hal yang hari ini
bisa membuat kita itu benarnya menjadi saksinya Kristus. Karena kita udah punya power, kita udah punya kuasa. Roh Kudus sudah turun dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Singkatnya Bapak Ibu, saya pernah sharekan juga, jadi saksi Kristus itu gak perlu kakek omong, ya. Gampang bener ya, tapi susah untuk kita lakukan, ya. Saya bagi dalam tiga poin. Bagaimana supaya kita gampang jadi saksi Kristus. Meskipun sama-sama saya juga masih belajar. Susah soalnya, ya. Dalam berpikir. Yang pertama dalam pikiran kita. Pikiran ini mengendalikan segala sesuatu kehidupan kita. Kalau pikiran kita berisi pikiran Kristus, ya, maka respon yang kita lakukan atas segala situasi, kondisi yang ada di hadapan di sekeliling kita hari ini, responnya akan sesuai dengan apa yang Kristus ajarkan. Jadi untuk menjadi saksi dimulai dari pikiran, isian pikiran kita. Makanya Rasul Paulus berkata apa? Apa yang kamu pikirkan, ya dong? Yang baik itu yang pikirkan dari ini loh. Saya ulangi berulang-ulang, kesempatan hari ini, social distancing, work from home, ya dong, school from home, semua itu membuat kita banyak waktu luang untuk kita mengisi pikiran kita kembali dengan firman Tuhan. Dan menghadapi kondisi situasi yang saat ini, kita akan merespon dengan baik. Kenapa kok responnya baik? Basicnya ini, isinya ini, responnya firman. Ya, berpikir yang baik. Sejak ketika sebelum PSBB di Surabaya, ya kita di Surabaya. Sebelum PSBB, kalau nggak salah tanggal 5 ya, PSBB Surabaya dimulai. 5 atau 4 lupa saya. 5 Mei. Sebelumnya kan kita sudah ada namanya di rumah aja, social distancing. Itu pekerjaan sudah seperti ini loh Bapak Ibu. Semua, kecuali yang jual masker waktu itu, mereka berjaya. Yang jual hand sanitizer sedang berjaya. Yang jual tembakan thermal gun, mereka serasa tidak ada krisis, ya kan? Tapi orang yang normal, bukan spekulan, mereka akan mengalami slowdown dalam usahanya. Termasuk usaha saya. Itu sebelum PSBB. Pikiran saya waktu itu, apalagi PSBB. Secara manusiawi, pikiran saya kan tambah hancur. Ya, belum PSBB aja sudah turun. Pikiran manusia saya akan berpikir tambah hancur di PSBB. Tapi ketika pikiran saya isi kembali dengan kebenaran firman Tuhan. Ya. Roma 12 ayat 12 tadi. Itu menjadi sebuah respon yang positif. Respon yang baik ketika menghadapi masa-masa PSBB. Sesek Bapak. Ya. Terus ada omset? Ada, tapi dikit. Tidak sebanding dengan pengeluaran yang tetap jalan. Pikiran, isi dengan recharge kembali, dicharge ulang, isi kembali dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau isi pikiran kita itu firman, kita sudah jadi saksi yang benar. Tindakan saya, satu kali saya baca Instagram dari Suara Surabaya, menampilkan gubernur kita, memberikan pengumuman bagaimana THR harus tetap dibayarkan. Di situasi yang sangat susah. Saya bukan pengusaha yang sangat mapan. Ya kan? Untuk membagikan THR secara hitung-hitungan untuk saat ini berat. Ya kan? Tapi respon saya, akhirnya saya memberanikan diri untuk tetap
memberikan pengumuman di grup perusahaan saya, THR akan tetap saya bagi. Bukan untuk gagah-gagahan. Ini sebuah diskusi yang berat dengan istri saya, ya kan? Diskusi yang berat, gimana harus membayar ini. Kalau Bapak Ibu tahu keuangan perusahaan saya, ini bukan keputusan yang populer dan baik, ya kan? Tapi saya yakin ketika orang-orang yang bekerja sama dengan saya membaca pengumuman ini, mereka akan melihat, ya, mereka akan melihat, mereka akan melihat Pak Budi yang baik hati, bukan. Yang saya harapkan mereka akan melihat beda ya, kalau bos saya orang Kristen. Ini loh, dari pikiran yang berisikan firman Tuhan akan menghasilkan tindakan yang bagaimana menimbulkan respon orang untuk memuji Tuhan atas kehidupan kita. Melihat Yesus dalam kehidupan kita. Perbuatan setelah pikiran, perbuatan. Ya, perbuatan kita. Jemaat Makedonia itu jemaat yang memberi di saat susah. Susah. Oh, memberi kok di saat susah. Ya. Susah untuk dilakukan. Tapi lakukan. Itu akan menjadi kesaksian yang luar biasa buat orang yang belum kenal Tuhan. Bagaimana orang yang punya label Kristen itu melakukan hal yang berlawanan dengan prinsip yang dilakukan orang lain. Orang lain itu di saat kesusahan mereka menghemat. Kenapa harus hemat? Loh, kita belum tahu kok akhirnya ini kapan. Ya kalau yang posisi udah dikeluarkan dari pekerjaan. Ya kalau ini 2 bulan, bulan ketiga saya dapat kerjaan lagi. Saya nggak tahu bagaimana susahnya kondisi jemaat Makedonia. Tapi mereka tetap dengan sukacita, mereka memberi. Ayo Bapak Ibu, ini contoh simpelnya. Sebuah perbuatan, dan perbuatan kita, coba kita periksa ke saat ini, perbuatan kita ini masih memuliakan nama Tuhan. Perbuatan yang kita lakukan di saat-saat yang susah ini, menjadi kesaksian buat kemuliaan nama Tuhan gak dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, yang ketiga, perkataan. Kata-kata kita ini, ya kan, bersungut-sungut, ngedumbel, ngomel. Dalam keadaan kayak gini, ini alasan yang tepat untuk kita ngomel bener. Untuk kita bersungut-sungut. Tapi gak, kalau orang lain di luar pengikut Kristus melihat orang Kristen ngomel, apakah memuliakan nama Tuhan? Apakah menjadi kesaksian? No. Tebarkan, ya kan, perkataan. Hari ini kita nggak bisa kok berkata-kata. Tapi sosmed ini kan menjadi perwakilan perkataan kita. Ya, apa yang kamu share di sosmed Anda? Ya, atau cuman korban mati corona. Besok lagi korban mati, membawa tetangganya 2 rumah ikut mati. Ya. No, kabarkan sukacita, kabarkan sebuah optimisme, kabarkan firman Tuhan melalui sosmed Anda. Gak perlu kadang ditulis ayatnya. Kalau Anda punya beban tulis ayat, tulis. Kalau enggak, tulislah intinya. Orang akan melihat kok kata-kata yang kamu share ini luar biasa ya. Kamu ambil dari mana? Dari Bible. Bukankah banyak penganut agama lain yang gak sadar? Saya pernah melihat, maaf ya, seorang pemimpin agama juga, bukan Kristen. Mereka mengambil ayat Alkitab, dimasukkan pada page Instagramnya. Saya pikir loh, apa dia udah jadi Kristen? Ya, hati yang gembira adalah obat. Ini ayat Alkitab loh. Tapi berapa banyak orang yang bukan Kristen mengutip ayat itu?
Apa yang kita keluarkan, kita bagikan, kita sharekan. Ayo, biar orang bisa melihat bahwa Yesus ada dalam tulisan kita, dalam perkataan kita. Ya, saya mau tanya buat Bapak Ibu yang di rumah semua. Pernah nggak dengar orang Kristen kok gitu? Dan pernah nggak perkataan itu tertuju pada kita? Coba diingat-ingat, orang Kristen kok gitu. Pernah nggak ada satu atau dua orang atau banyak orang berkata seperti itu buat diri kita? Ya. Ada satu kata-kata lagi, orang Kristen harusnya memang gitu. Orang Kristen memang harus gitu. Pernah nggak ada yang berkata seperti itu dalam kehidupan Bapak Ibu? Ya. Sekarang coba di compare. Banyak kata-kata yang pertama atau yang kedua? Orang Kristen kok gitu? Atau orang Kristen memang harus gitu? Kalau lebih banyak kata-kata yang pertama, kita harus segera bertobat. Kita ini saksinya Tuhan. Ya, saya sering ngomong ke Bapak Ibu, orang Kristen ikut tuntutannya paling berat. Ya, orang Kristen itu tuntutannya paling berat. Gak ada orang yang ngomel orang ateis kok gitu, gak ada. Ya memang ateis, ya kan? Tapi kebanyakan orang Kristen kok gitu. Kita ini dituntut oleh dunia mewartakan, menjadi saksi Kristus dalam kehidupan kita. Kita tidak mau lebih banyak lagi Mahatma Gandhi. Lahir karena tingkah laku kita. Kita nggak mau lahir Mahatma Gandhi yang lain karena perkataan kita yang salah. Karena perbuatan kita senantiasa berlawanan dengan apa yang kita pelajari. Bapak Ibu semua, saya undang pemusik boleh maju ke depan. Hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Biar perayaan kenaikan Tuhan Yesus ini bukan menjadi sebuah rutinitas tiap tahunnya untuk kita sebagai orang Kristen. Wih, Tuhan Yesus sudah naik. So what? Tapi biarlah ketika perayaan kenaikan Tuhan Yesus selalu menjadi pengingat buat kita. Roh Kudus sudah turun atas setiap kita orang yang percaya. Dan ketika Roh Kudus itu turun, dibarengi dengan kita mendapat kuasa. Power. Kuasa itu turun ketika kita menerima Roh Kudus. Dan seharusnya kuasa itu tetap melekat buat kita orang-orang percaya saat ini. Dan kuasa diberikan bukan tanpa fungsi, tanpa makna. Kuasa diberikan kepada kita, memampukan kita di saat yang sulit seperti ini untuk kita tetap menjadi saksi-saksi Kristus. Kuasa itu memampukan kita di saat hari-hari ini. Ketika orang lain mengeluh, ketika orang lain berkata susah, sesek, kita tetap jadi berkat. Kita tetap jadi saksinya Kristus. Mampu. Tuhan sudah memberikan kuasa itu. Hari ini mari Bapak Ibu, mari kita kembali menjadi saksi-saksi Kristus yang benar dalam kehidupan ini. Kau mengutusku ke tengah dunia yang gelap. Kau memakaiku menyatakan kasih-Mu, tebar keindahan-Mu pada semua sekelilingku. Kau mengajarku untuk selalu jadi saksi-Mu. Kau inginkanku
sekelilingku, pada semua sekelilingku, pada semua sekelilingku, bagaikan terang sang bintang yang selalu bersinar di gelap malam. Oh, jadikanlah aku terang di tengah dunia agar namamu. Oh, bagaikan terang sang bintang yang selalu bersinar di gelap malam. Oh, jadikanlah aku terang di tengah dunia agar namamu dimuliakan selalu. biarlah pujian ini boleh menjadi refleksi buat kita, sebuah pengingat buat kita. Kau mengutusku ke tengah dunia yang gelap. Kau memakaiku, menyatakan kasih-Mu, tebar keindahan-Mu pada semua sekelilingku, Pada semua sekelilingku, pada semua sekelilingku, bagaikan terang sang bintang yang selalu bersinar di gelap malam. Jadikanlah aku terang di tengah dunia agar namamu. Bagaikan terang sang bintang yang selalu bersinar di gelap malam. Jadikanlah aku terang di tengah dunia agar namamu dimuliakan selalu. Agar namamu dimuliakan selalu. Agar namamu dimuliakan selalu. terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah kembali naik ke surga-Mu Tuhan. Dan Tuhan sudah memberikan Roh Kudus dalam kehidupan setiap kami. Dan kuasa itu Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan dengan kuasa-Mu itu Tuhan, kami boleh menjadi saksi-saksi-Mu. Di tengah dunia yang tidak baik, di tengah situasi yang tidak baik, kami mau menjadi terang, kami mau menjadi saksi-Mu. Sehingga nama Tuhan tetap dimuliakan dalam kehidupan kami. Sehingga nama Tuhan senantiasa dimuliakan. Sehingga setiap orang melihat kami orang-orang percaya, mereka melihat Yesus ada dalam kehidupan kami, dalam pikiran kami, dalam perbuatan kami, dalam perkataan kami, dalam apapun yang kami lakukan, terutama di saat-saat seperti ini. Biar dunia melihat ada Yesus dalam kehidupan setiap kami orang-orang percaya. Sehingga nama Tuhan Yesus sendiri yang senantiasa dimuliakan. Nama Yesus yang senantiasa ditinggikan atas kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biar firman-Mu ini Tuhan boleh termeterai dalam kehidupan setiap kami. Terlebih Tuhan, kami mau melakukan seluruh kebenaran firman-Mu ini dalam kehidupan setiap kami.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mampukan setiap kami Tuhan, oleh kuasa-Mu Tuhan, untuk setiap kami senantiasa menjadi terang, menjadi berkat, menjadi kesaksian yang hidup bagi kehidupan setiap orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa Tuhan, buat bangsa dan negara kami. Biar belas kasihan Tuhan turun atas bangsa kami. Biar Tuhan sendiri yang berkehendak melalukan wabah corona ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau Tuhan berkehendak tidak ada satu hal pun yang mustahil. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pemeliharaan-Mu senantiasa ada dalam kehidupan kami sampai hari ini. Kalau kami ada semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Tetap di dalam hadirat Tuhan, tundukkan kepalamu. Bapa kami bersuka cita, Bapa kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan, untuk kebaikan Tuhan, untuk kesempatan yang Tuhan masih berikan di dalam kehidupan kami boleh datang, beribadah, kami boleh memuji, kami boleh menyembah Engkau, kami boleh bersungguh-sungguh datang kepada Engkau, beribadah, berbakti kepada Engkau. Jumpai Tuhan, kami semua, anak-anak Tuhan yang sekarang sedang berada di rumah, jumpai mereka dimanapun mereka berada Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, lawat setiap hati kami. Biarlah firman ini dimeteraikan dalam setiap hati kami. Firman ini boleh bertumbuh di dalam setiap kehidupan kami. Di tengah masa-masa seperti ini, di tengah situasi yang sulit ini. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan buat hidup kami. Tuhan, ajar kami menjadi saksi-saksi-Mu. Ajar kami menjadi pribadi, anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh menyaksikan kebaikan Tuhan, menyaksikan Tuhan Yesus sendiri buat hidup mereka. Dunia boleh melihat anak Tuhan berbeda. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat lawatan-Mu Roh Kudus. Terima kasih buat kuasa-Mu Tuhan. Kuasa Tuhan itu tidak dapat dibatasi oleh apapun. Di mana dengan waktu Tuhan Engkau sanggup menjamah, kuasa-Mu sanggup memberkati hidup kami semua. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu. Diberkatilah kesehatan-Mu. Diberkati setiap apapun yang kedua tangan-Mu buat, Tuhan menjadikan berhasil. Diberkati keluar masuk-Mu mulai dari sekarang. Diberkati suami, istri, anak-anak-Mu diberkati. Diberkatilah Engkau. Mereka yang butuh pekerjaan Tuhan berkati dengan pekerjaan. Yang mereka butuh ekonomi Tuhan limpahi mereka dengan berkat ekonomi. Berkati Tuhan dengan damai sejahtera. Berkati hati kami dengan satu ketenangan bahwa Tuhan itu sanggup memelihara hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami mau angkat kedua tangan kami. Angkatlah kedua tangan-Mu sidang jemaat Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus. Terimalah. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan kasih karunia-Nya. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberkati kau dengan damai sejahtera-Nya, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati Tuhan dengan yang terbaik. Mari kita berkata sama-sama, amin. Selamat menikmati kasih karunia Tuhan.